Soal pertama. Di soal ini terdapat tabel tentang data suhu dari berbagai negara. Kemudian kita diminta untuk menentukan kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang diberikan terkait dengan urutan negara dengan suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, untuk menentukan nilai kebenarannya, kita harus mengurutkan negara dengan suhu rendah ke suhu tertinggi. Suhu rendah artinya suhu dengan nilai terkecil. Nah, dari tabel ini nilai yang paling kecil adalah Rusia dengan suhu negatif 65 derajat Celcius. Sehingga urutan pertama adalah Rusia. Dilanjutkan dengan negatif 33 derajat Celcius, yaitu Finlandia. Dilanjutkan dengan Mongolia dengan suhu negatif 26 derajat Celcius. Kemudian Amerika Serikat. Australia. Kemudian Aljazair. Arab Saudi, dan yang tertinggi adalah Ethiopia dengan suhu 63 derajat Celcius. Nah, kita kembali ke pernyataan pertama. Urutannya adalah Rusia, Finlandia, Amerika Serikat, Australia, Aljazair. Nah, berdasarkan urutan ini, maka pernyataan pertama bernilai benar. Pernyataan kedua, Amerika Serikat, Australia, Aljazair, Arab Saudi, Ethiopia. Urutannya juga sudah benar, sehingga pernyataan kedua nilainya benar. Kita lanjutkan ke pernyataan ketiga. Finlandia, Mongolia, Australia, Arab Saudi, Amerika Serikat. Urutannya tidak tepat, sehingga pernyataannya salah. Kita lanjutkan yang terakhir, Mongolia, Amerika Serikat, Rusia. Nah, ini padahal Rusia itu seharusnya yang pertama, sehingga pernyataan ini salah. Kita lanjutkan ke soal kedua. Nah, dari soal ini kita diminta untuk menentukan berapa jumlah uang yang diperoleh Pak Amin dari hasil penjualan ikan. Nah, karena ditanyakan jumlah, maka data hasil penjualan pada tabel ini kita jumlahkan. Jenis ikan pertama yaitu Rp108.000. Kemudian jenis ikan kedua Rp114.000. Jenis ikan ketiga Rp116.000. Jenis ikan keempat Rp111.000. Jenis ikan ketiga adalah Rp120.000. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah ini 0, 0, 0. 8 tambah 4, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 1, 19, 19 tambah 0, 19. Berarti di sini 9, kita sisipkan 1. 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2, 6, sehingga di sini 6. Kemudian yang ini 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5. Sehingga jawabannya adalah Rp569.000. Soal ketiga. Di soal ini diketahui aturan penskoran soal yang benar akan mendapat skor 2. Kemudian kalau salah akan mendapat skor negatif 1. Dan jika tidak dijawab,
akan mendapat skor 0. Kemudian, dari 75 soal yang diberikan berarti jumlah soalnya 75. Rama menjawab 50 soal benar, berarti soal benar 50. Kemudian 10 soal tidak dijawab. Soal tidak dijawab 10. Nah, yang ditanyakan adalah skor yang diperoleh Rama. Nah, sebelum kita menentukan skor perolehan, diketahui bahwa jumlah soalnya 75, soal benarnya ada 50, soal tidak dijawab ada 10. Berarti yang belum diketahui adalah soal salah. Sehingga kita tentukan dulu soal salahnya. Dari 75 soal, Rama menjawab 50, kemudian tidak menjawab 10. Sehingga soal salahnya adalah 15. Nah, kita sudah ketahui soal benar, soal tidak dijawab, soal salah. Sehingga kita dapat menentukan skor perolehan Rama. Soal benar dikalikan dengan skor benar. Ditambah soal salah dikalikan dengan skor salah. Ditambah soal tidak dijawab dikalikan dengan skor tidak dijawab. 50 kali 2 itu 100. Tambah 15 dikali negatif 1 itu negatif 15. 10 dikali 0 itu 0. Tambah ketemu negatif jadi kurang. Sehingga di sini 100 dikurang 15. Sehingga skor yang diperoleh oleh Rama adalah 85. Soal 4. Tentukanlah hasil dari 180 dibagi 3 kali negatif 6 ditambah negatif 2 dikurang 5. Nah, sesuai dengan aturan dalam operasi hitung bilangan bulat, yang pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. Sehingga 180 ini kita turunkan, kita turunkan. 3 dikali negatif 6 adalah negatif 18. Kemudian tambah negatif 2 dikurang 5 adalah negatif 7. Nah, antara pembagian dengan penjumlahan, maka kita dahulukan dulu pembagian. 180 dibagi negatif 18 adalah negatif 10. Tambah ketemu dengan negatif jadi kurang. Negatif 10 kurang 7, negatif 17. Soal nomor 5. Pertanyaan dari soal ini adalah berapa jauh elevator tersebut telah bergerak. Jadi kita misalkan bahwa di sini terdapat 5 lantai. Ini lantai pertama, kemudian lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat, dan lantai ke-5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pergerakannya yaitu yang pertama bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5. Dari lantai 1 menuju lantai 5 dia bergerak sejauh 1, 2, 3, 4. Kemudian ke lantai 2. Dia turun lagi ke lantai 2. Berarti 1, 2, 3. Ini 3. Kemudian dari lantai 2 bergerak menuju ke lantai 4. Berarti 1, 2. Dan berhenti di lantai 3. Turun lagi. Berarti 1. Sehingga pergerakannya yaitu 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 dikalikan dengan 3 meter. Karena jarak antar lantai adalah 3 meter. Sehingga jawabannya adalah 4 tambah 3, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 1, 10. 10 dikali 3 adalah 30 meter.
dengan banyak faktor dari 80. Dan banyak kelinci dalam setiap kandang adalah hasil bagi banyak kelinci dengan banyak kandang. Pertanyaan pertama, berapakah banyak kandang yang harus dibuat Ibu Mona? Oke, untuk yang pertama, di sini diketahui bahwa banyak kandang sama dengan banyak faktor bilangan 80. Berarti kita cari dulu faktor dari 80, yaitu 1 dikali 80, kemudian 2 dikali 40, kemudian 4 dikali 20, kemudian 5 dikali dengan 16, kemudian 8 dikali dengan 10. Nah, kita hitung ada berapa faktornya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyak kandang kelinci adalah 10. Yang B, berapa banyak kelinci dalam setiap kandang? Tadi dikatakan bahwa banyak kelinci dalam setiap kandang adalah hasil bagi banyak kelinci dengan banyak kandang. Jumlah seluruh kelinci ada 80, banyak kandangnya ada 10, maka 80 dibagi 10 adalah 8. Jadi ada 8 kelinci dalam setiap kandang. Yang C, apakah banyak kelinci dalam setiap kandang merupakan faktor dari banyaknya kelinci keseluruhan? Tadi kelincinya 80. Faktor dari 80 itu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80. Nah, tadi banyak kelinci 8, dan 8 merupakan faktor dari 80, sehingga jawabannya adalah iya. Alasannya sudah dijelaskan. Soal selanjutnya, tentukan hasil dari 12 dikali negatif 7 ditambah negatif 6 dibagi negatif 2. Baik, di sini ada operasi hitung campuran. Ada perkalian, penjumlahan, pembagian. Yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah yang perkalian dulu. 12 dikali negatif 7 adalah negatif 84. Kemudian kerjakan pembagian. Nah, negatif 16 dibagi negatif 2 adalah 8. Kemudian turunkan penjumlahan. Negatif 84 ditambah 8 adalah negatif 76. Sehingga jawabannya adalah negatif 76. Soal terakhir. Silahkan dibaca soalnya. Ya, dari soal ini yang ditanyakan adalah dalam 3 jam beroperasi, total penumpang yang dapat terangkut oleh Ferris wheel adalah, nah dari ilustrasi ini diperoleh bahwa Ferris wheel itu mampu menampung maksimal 1.800 orang. Kemudian, 1 kali putaran itu waktunya 1 jam. Sehingga kalau 3 jam beroperasi, maka 3 dikali 1.800. Hasilnya adalah 5.400 orang.